Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maratala dengan NIM 811422693. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu pengakuan dalam hukum internasional, baik definisi maupun manfaat. Yaitu pengakuan dalam hukum internasional mengacu pada proses di mana suatu negara atau subjek hukum internasional mengakui status atau keberadaan negara atau entitas hukum internasional lainnya. Pengakuan ini merupakan elemen penting dalam pembentukan dan mempertahankan hubungan diplomatik, keamanan, dan ekonomi antara negara-negara di dunia. Berikut adalah beberapa poin tentang pengakuan dalam hukum internasional. Yang pertama, pengakuan terhadap negara, yaitu pengakuan umumnya terkait dengan pengakuan terhadap status suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ini berarti mengakui bahwa negara tersebut memiliki pemerintahan yang sah, wilayah, penduduk, dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Terus asas pengakuan, ada dua asas utama dalam pengakuan negara, yaitu asas konstitutif. Menurut asas ini, suatu entitas hanya dianggap sebagai negara jika diakui oleh negara-negara lain atau sebagian besar komunitas internasional. Artinya, pengakuan adalah prasyarat untuk status negara. Lalu asas deklaratif, asas ini menyatakan bahwa keberadaan negara tidak tergantung pada pengakuan dari negara lain. Suatu entitas dianggap sebagai negara jika memenuhi kriteria hukum internasional. Terlepas dari pengakuan dari negara lain unilateral versus multilateral recognition, pengakuan dapat bersifat uniteral, diberikan oleh satu negara secara independen, atau multilateral, diberikan oleh sejumlah negara atau komunitas internasional. Lalu kasus kontroversial, terdapat kasus-kasus di mana pengakuan suatu entitas sebagai negara dapat menjadi kontroversial atau dipertentangkan. Contohnya termasuk situasi di wilayah yang terlibat dalam konflik atau negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Pengakuan dalam kasus pemekaran negara, ketika satu negara terbagi menjadi dua atau lebih entitas terpisah seperti pemekaran atau pecahan negara. Pengakuan dari negara lain dapat menjadi faktor penting dalam menetapkan status hukum entitas baru. Kasus tidak pengakuan gitu. Ada juga kasus di mana suatu entitas atau negara mungkin tidak diakui oleh sejumlah besar negara atau komunitas internasional. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dan perdagangan internasional. Pengakuan dalam konteks organisasi internasional, entitas dapat juga diakui sebagai anggota dari organisasi internasional tertentu. Keanggotaan ini seringkali tergantung pada persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Pengakuan dalam konteks hukum internasional merujuk pada tindakan suatu negara atau entitas hukum untuk mengakui status, keberadaan, atau hak hukum dari negara atau entitas hukum lain. Lalu beralih ke definisi manfaat, yaitu pengakuan dalam konteks hukum internasional dapat diuraikan sebagai pengakuan sebagai asas hukum internasional. Pengakuan merupakan prinsip penting dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengakui atau tidak mengakui negara atau entitas hukum lain. Pembentukan hubungan diplomatik, pengakuan memungkinkan negara-negara untuk membangun hubungan diplomatik yang merupakan fondasi dari interaksi antar negara. Ini mencakup pengangkatan duta besar, pembukaan kedutaan besar dari perjanjian diplomatik lainnya, akses terhadap forum internasional. Pengakuan memungkinkan negara atau entitas hukum untuk mengambil bagian dalam organisasi dan forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau organisasi regional lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam dialog internasional dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan global. Perlindungan hukum, pengakuan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan agresi atau intervensi dari negara-negara lain. Negara yang diakui memiliki hak untuk membela diri dan meminta bantuan dari negara-negara
lain sesuai dengan internasional, kepemilikan aset dan tanggung jawab hukum. Pengakuan menegaskan hak suatu entitas hukum terhadap kepemilikan propertinya dan menetapkan kewajiban hukum terkait. Hal ini termasuk hak untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memiliki properti, serta menanggung tanggung jawab hukum. Partisipasi dalam traktat dan perjanjian internasional. Negara atau entitas hukum yang diakui dapat menjadi pihak dalam traktat dan perjanjian internasional. Mereka dapat memasuki kesepakatan dengan negara-negara lain dan mengikat diri terhadap kewajiban yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Kedaulatan dan keamanan. Pengakuan memperkuat kedaulatan suatu negara di mata masyarakat. Pengakuan memperkuat kedaulatan suatu negara di mata masyarakat internasional dan mengurangi risiko konflik atau ketegangan antar negara. Penting untuk diingat bahwa pengakuan dalam konteks hukum internasional bersifat relatif, tidak ada badan otoritatif yang mengatur atau memaksa negara-negara untuk mengakui entitas hukum lainnya. Oleh karena itu, pengakuan dapat menjadi isu politis dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, hukum, sejarah, dan kepentingan nasional. Pengakuan terhadap pemerintahan baru adalah tindakan dari negara-negara satu atau entitas hukum untuk secara resmi mengakui legitimasi dan keabsahan pemerintahan yang baru berkuasa di suatu negara. Ini bisa terjadi setelah terjadi perubahan pemerintahan seperti akibat revolusi, pemilihan umum, atau transisi politik lainnya. Berikut adalah beberapa hal penting yang terkait dengan pengakuan terhadap pemerintah baru. Pilihan dan kewenangan negara. Pengakuan terhadap pemerintahan baru adalah hak dan keputusan yang berada di tangan negara-negara individual. Tidak ada otoritas internasional yang memaksa atau mengatur proses ini. Setiap negara memiliki kewenangan dan menentukan apakah akibat hukum internasional. Pengakuan hukum dapat berpengaruh. Pemerintahan baru dapat mempengaruhi status hukum internasional suatu negara. Ini termasuk hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara tersebut, serta keterlibatannya dalam organisasi internasional dan perjanjian. Pengaruh terhadap hubungan internasional. Pengakuan terhadap pemerintahan baru dapat mempengaruhi hubungan antar negara-negara. Ini dapat mencakup pembentukan atau pemutusan hubungan diplomatik, partisipasi dalam perjanjian internasional, serta kerjasama ekonomi dan politisi dan kontroversial. Pengakuan terhadap pemerintah baru dapat menjadi isu politis dan kontroversial, terutama jika terjadi perselisihan atau ketegangan politik antar negara-negara yang memiliki pandangan berbeda terkait pemerintahan baru. Penting untuk diingat bahwa proses pengakuan terhadap pemerintahan baru adalah kompleks dan dapat melibatkan pertimbangan politik, hukum, dan keamanan nasional. Keputusan untuk mengakui pemerintahan baru biasanya merupakan bagian dari strategi luas dari kebijakan luar negeri suatu negara. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya manfaat tersebut sangat berpengaruh bagi hukum internasional. Sekian, terima kasih.